Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, wa sekalian, alhamdulillah, syukurillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita belajar bersama di sini, yaitu kita belajar dari kitab Mukhtarat bab sorof. Kita masuk pada tasrif kemarin sampai halaman 125. Iya. Ya ini didadak sebagai badal Ustaz. Enggak tahu Mas tadi Ustaz Roh memberikan amanah kepada saya untuk menggantikan beliau Ustaz siapa? Jadi Ustaz Abu Samah. Ya. Kemarin sampai tasrif apa? Tasrif. Selesai. 26. 26, sekarang 126. 25. Ya. Wamiko itu, ya. Itu wamiko yamiku mi kotan. Sudah? Warisa. Ya. 100. 126. Al-babu khamis ya. Masuk bab misal wawi wajila. Bab fa'ila yaf'alu. Bab fa'ila yaf'alu. Wajila. Ya, sampai wajila itu ya. Ya. Oke, sekarang coba dihafal bersama-sama ya. Wajila, wahid, isna salasa. Kan itu aja cuma sorof. Wajila ya. Wajila yaujalu wajalan. Wajilun maujulun. Ijalla taujal maujilun maujilun. Terus wujila ya. Maujilun ya, wujila yujalun. Dikasihan ya, kasih nakis apa? Majulnya. Kan itu kan ada isim, itu kan isim makanan, isim makan, isim masdar, isim makan, isim zaman, kemudian satunya isim majar, mim. Kemudian ada isim alatnya. Alatnya enggak ada. Kosong ya. Kenapa kosong? Kalau di Hasan kan disebutkan isim alatnya. Jadi mau jilunnya 3 ya. Ada mewakili apa? Isim zaman, isim makan, kemudian isim alat. Wajila yaujalu wajalan wajilun maujulun ejalla taujal maujilun wujila yujalu. Coba contohnya. Contoh di situ ada ya. Wari'a, ya kan? Wasina, wajia, wahima.
Contohnya wari'a. Wari'a. Kan wari'a artinya warok. Wasina mengantuk. Waji'a sakit. Wahima keliru. Biasanya gimana? Suruh setoran satu-satu gitu? Gimana? Ah. Oh gitu. Iya, iya, sudah. Ini dia nih. Belum sana. Iya. Iya. Oh yes. Iya. Contoh ya. Iya, nanti kan ada di situ saya sebutkan ya, nanti di situ ada ini juga ada nanti contoh lainnya. Wasiba. Wasiba masternya apa? Wasban. Hewan sekalian, yang antum perhatikan ya, setiap fiil yang sulasi mujarad untuk mengetahui masternya gimana? Dengan lihat kamus. Ya, wasiba, sakit. Kemudian contoh lainnya adalah wahima. Contoh. Waji'a juga sakit. Wazira wisron. Ya, waziro. Contohnya. Contoh lain. Waziro. Waziro wizron. Dosa. Ya, waziro berdosa. Kemudian wahima wahman, keliru. Wajiro, masternya adalah wajaron. Takut. Kemudian lagi yang sering kita wasikho. Wasikho. Ya, masternya adalah wasakhon. Kotor. Ya. Wasina wasanan atau sinatan ya. Mengantuk. Ya, kalau tadi ya wari'ah ya, wari'ah ya, war'an. Ya, warok hati-hati. Ini contoh-contoh ya, di sini disebutkan wari'ah, wasina mengantuk, waji'ah sakit, wahima keliru ya, sama. Ya. Iya. Mas. Ya, wasiba, wasban, sakit, ya. Kemudian wizron, berdosa. Wahima, wahman, keliru. Wajira, wajaron, takut. Wasikho, wasakhon, kotor. Wasina, wasanan, atau sinatan, mengantuk. Kemudian wari'a, war'an, warok. Ya. Di situ ada wari'a, wasina, waji'a, wahima. Ya. Wasiba. Ya. Waji'a juga artinya sakit, ya juga bisa. Waji'a sama, sakit juga. Jadi waji'a itu sama, ya waji'a itu juga sakit.
Waji'ah, waja'an. Sakit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ cuma 4 ya. Ya. Iya. Sekarang coba wasiba wasban, wazira wizron, wahima wahman, wajira wajaron, wasikha wasakhon, wasina wasanan atau sinatan, waria waran, wajia wajan. Ya. Yang sahih sudah hafal semuanya? Pilih yang sahih 22 bab. Masih? Dulu hafal. Sekarang? Enggak sempurna. Iya. Kalau bisa dihafalkan ya, yang 22 bab yang sahih itu kan gampang. Yang agak sulit kan ini yang ada huruf ilatnya ini. Ya. Coba Mas, kita coba wasiba wasmas mawardi ya Mas. Wasiba yang obu wasban wasibun wasibun semafulnya mausubun terus mausubun mausubun terus isop isop terus la tausop ya 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 jangan musibah ya dilatih terus ya biar dognya itu wasaba yausabu wasban ya wasibun mausubun isop la tausop mausibun wusiba yusabu ya. Sing angel kan ini yang ada huruf ilatnya. Pertama memang thariqahnya antum kuasai dulu yang 22 bab yang sahih. Setelah sahih ya masuk kepada huruf ilatnya yang ada huruf ilatnya ini. Dan inilah mungkin yang menjadi agak berat kan di sininya. Ya. Enggak Mas, antum Mas. Sekarang waziro wizron. Ya terus wizron oh ya terus apa izir sahih izir izar ya mauzirun uzira yuzaru ini baca ya artinya dalam kita masih thariqah membaca ya artinya ngepaske itu ya yang namanya kan menimbang kan ngepaske ya ngepaske hurufnya ini sama timbangannya itu kan jenenge nimbang gitu ya kudu pas gitu ya kalau nggak imbang berarti ngurangi atau nambahi enggak Mas antum
Yang ini wahima. Iya. Iham, saya. Wuhima, ya. Terus yuhamu, ya. Ya, Mas. Ya, wajiro ya, coba. Ya, Masya Allah. Yes, Mas. Antum, Mas. Ya, wasra, ya. Ya, Mas Abu Yasir. Sekarang wasina. Wasanan atau sinatan, boleh antum pilih dua ini. Ya. Masternya dua. Wasina atau sinatan. Ya, musinan, usina yu sana ya. Ya, Gus. War'a. Waria bukan waro'a ya. Waria. Ya, Uri'a yura'u, ya. Uri'a yura'u, ya. Terus, Mas, antum, Mas. Waji'an. Mau? Ya. Iya, wuji'a yuja'u. Enggak, Mas, ini, Mas. Ini wasiba. Iya, insyaallah. Iya. Iya. Itu berarti kalau lugawinya enggak ya? Lugawinya enggak lan ya? Artinya lan ustad ya? Belum. Naik kelas 2. Iya. Rasusan ya. Nanti kelas 2 lugawinya. Iya. Ini adalah contoh-contoh ya, tasrif secara istilahi. Jadi perubahan kata dari fi'il madhi menjadi mudhari' atau amr, masdar, amr, kemudian fa'il, maf'ul, sezaman, semakan, kemudian ada isim masdar mim, kemudian kemungkinan ada isim alat, kemudian fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Ya. Contoh misalnya contoh dalam jumlah mufidah misalnya. Contoh. Ustadz sakit. Ya, Ustadz telah sakit di dalam kelas. Coba Mas Mawardi, coba antum buat jumlah mufidah. Iya. Iya, wasibal ustadu fil fasli. Wasibal ustadu fil fasli. Ya, Ustaz telah sakit di dalam kelas gitu ya. Contoh ya. Contoh. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Coba, orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit.
dengan ini. Orang yang ini nih, gunakan ini. Ya, nanti memang ada orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Coba antum buat jumlah mubidah. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Kita tulis ya. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Ya. Coba antum buat jumlah mubidah. Ini pergi, udah ya. Pergi apa besarnya? Berapa? Belum bisa. Yes. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Nah, ini kan fungsinya kita belajar ini ya. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Kan sudah ada pelajaran nahwu dah? Iya. Nah, seorang muslim yang takut itu adalah saudara saya. Adalah saudaraku. Seorang muslim yang takut itu adalah saudaraku. Ini yang ini kan sudah belajar anunya ya. Iya, ini cuma latihan. Artinya, kenapa kita belajar ini maksudnya? Nanti kita terapkan dalam jumlah mubidah. Artinya antum ini loh penerapannya. Kenapa dibuat dari fi'il madi ke mudhari', amr dan lain sebagainya itu tujuannya itu. Ya. Contoh ya, seorang muslim yang takut itu adalah saudaraku. Ya. Coba dibuat ini. Dua soal ini semuanya ngerjakan. Semuanya, iya kan? Oktofil kita bah ya. Coba, ini kita coba dulu aja. Semuanya. Antum kerjakan nanti semuanya kerjakan dua soal ini. Iya. Antum kerjakan, ya sebisa antum. Kita kan hafalkan ini. Selama ini pernah nggak antum diajari membuat jumlah mufidah? Belum. Belum pernah. Biasanya gini, misalnya tadi saya disuruh tasrif wasiba. Nah, di antar pelajaran itu saya diberi pertanyaan, sebutkan misi mana pilih, sifatnya apa, makanya. Oh. Nah ini lain. Dia tarikannya dia, tanya doanya Ustaz Fulan gitu ya. Ya? Coba ya. Ayo. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Coba kita jawab satu aja ya. Contoh, orang yang sakit berarti apa?
Ayo. Alwa sibu. Nah, gunakan apa? Orang yang sakit, ya kan? Yang alwa sibu telah pergi. Dahaba. Kenapa telah menggunakan dahaba? Karena ada kata telah. Ke rumah sakit ila almus ya tashfa. Ya, istasya. Gitu maksudnya gitu. Ya, gitu. Jadi kenapa kita belajar ini itu? Anda karena misalnya dia adalah seorang pembaca, Muhammad adalah seorang pembaca. Berarti kan Muhammadun qari'un. Ya. Jadi yang namanya isim fa'il itu artinya yang atau pe. Ya, pe diawali dengan pe. Tapi kalau masdar diakhiri dengan an. Kemudian kalau isim alat diakhiri dengan alat, atau kalau misalnya fi'il amr diakhiri dengan kata lah gitu ya, pukul lah gitu kan. Kalau isim fi'il nahyi jangan. Kalau isim zaman semakan tempat. Ya kan? Atau waktu. Kalau fi'il amr ya tadi. Kalau fi'il madhi kan telah. Kalau isim fi'il mudhari sedang atau akan. Tapi kalau masdar diakhiri dengan an. Ya. Ini yang sekolah umum seharusnya tahu. Ya. Diakhiri dengan an, tulisan, kutipan, pelajaran gitu kan. Ya. Al-wasibu dhahaba ilal mustasfa. Nah, sekarang ini coba seorang muslim yang takut itu adalah saudara saya. Antum semuanya kulhum ya ikhwah, kerjakan kulhum. Ya. Kerjakan soal ini. Muhammad sedang mengantuk di dalam kelas. Muhammad sedang mengantuk di dalam kelas. Ya, ini Muhammad sedang mengantuk di dalam kelas. Antum kalau nggak sering dilatih, nanti harus sering latihan. Semuanya dilatihan itu, Mas sekalian. Muhammad sedang mengantuk di dalam kelas. Eh? Ini sederhana ini. Ini sederhana. Ini ya, ini tadi sudah ini kan bocorannya yang pertama. Ya. Ahmad sedang menyapu sudah? Ya, menyapu kotoran di depan masjid. Di depan masjid. Ahmad sedang menyapu kotoran di depan masjid. Ini yang keempat. Muhammad sedang mengantuk di dalam kelas. Ya. Mengantuk, ini kan, ya. Yang kelima, guru itu penak ya kalau ngasih tugas ini tinggal leren.
Ya, Ahmad sedang menyapu kotoran di dalam kelas. Telah tobat, ya tobat sudah ya? Sudah belum ini? Tobat sudah belum? Ya. Telah tobat, orang yang berdosa di dalam masjid. Yes, ini dulu ya, 5 dulu aja. Ya. Ya. Telah tobat, orang yang berdosa di dalam masjid. Buat soalnya gitu ya, sulit ah. Harus mikir-mikir dulu. Dan telah tobat. Ini saya kasih tahu ya, telah tobat itu berarti apa? Taba. Ya, taba. Tobat, telah tobat. Nah, coba antum kerjakan, sebisa antum. Nah, semua kunci di dalam kita belajar ewasa. Menurut saya loh, itu ada banyak latihan. Ya. Orang yang orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Yang pertama, seorang muslim yang takut itu adalah saudaraku. Muhammad sedang ngantuk di dalam kelas. Ahmad sedang menyapu kotoran di depan masjid. Telah tobat orang yang berdosa itu di dalam masjid. 5 aja. Emang yang bagus tuh kalau belajar ada sesuatu yang membekas di hati. Artinya itu teringat terus di file kita, di kepala kita. Gitu. Artinya kadang kita belajar itu ada sesuatu yang walaupun itu pelajaran yang mungkin puluhan tahun yang lalu, kita masih ingat yang diajarkan oleh Ustadz kita. Itu yang saya alami waktu belajar di Solo. Benar. Ini sebagai latihan ya, nanti supaya antum, selama ini yang kita pelajari itu maksudnya adalah ini, gitu ya. Jadi
Kesannya belajar bahasa Arab gimana ya? Gampang toh? Gimana, Pripun? Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Ada kan di DL? Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Gampang gitu ya. Gimana? Gampang gitu ya. Ya gini, kata Ustadz, belajar bahasa Arab itu seperti orang mendaki gunung. Artinya semakin mau sampai di puncak itu semakin ya berat, tapi nanti kalau sudah di atas puncak nanti akan ya mas artinya akan mudah artinya itu artinya. Ya memang artinya semua sesuatu yang kita pelajari itu awalnya memang dengan susah payah itu loh. Ya. Kalau bahasa itu mudah, setiap kita buka halakoh yang awalnya 50 seharusnya paling protoli 1 2. 50 engko tinggal 2 gitu ya. Iya seleksi alam namanya. Tapi alhamdulillah kalau di materi ini insyaallah enggak. Sudah Mas, sudah selesai nih. Udah, Masya Allah. Tapi kan paling enggak udah selesai. Gitu. Udah punya. Nomor 1 kan sudah, kan tidak kerja al-wasibu dzaba ilal mustashfa. Orang yang sakit itu telah pergi ke rumah sakit. Kemudian tinggal 2, 3, 4, 5. Udah? Udah belum? Yang sudah siapa ngacung? Pak Mar, Mas Marti. Udah. Zainal, udah selesai. Semangat ya.
Sampun? Siapa yang belum? Nah ya, kita kerjakan ya. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Coba Mas Muhammad, antum Mas, coba di antum baca. Garapannya antum baca. Semuanya, coba. Antum kerja apa? Antum baca hasil kerjaan antum. Hasil karya. Wazirun al-muslimu wazirun akhi. Terus kedua, antum baca. Muhammadun iya nggak apa-apa, coba antum ya. Terus yang keempat. Yaksunu. Iya. Amamal. Iya. Terus tabel bisron fil. Iya. Coba antum Mas. Antum sekolahnya mana? Masih SMP? SMA? Di sini. Oh ya, di. Oke, cah nom belajar bahasa Arab. Dulu belajarnya umur 3. Ya. Antum. Coba. Antum baca hasil karya antum. Al-muslimu wazirun akhi. Iya. Terus nomor 2. Bil fasli. Iya. Terus yang ketiga. Yang ya, amamal ya, iya masih di. Terus yang kelima. Ya, ya film masih di ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Abu Yasir. Ini ya senior ini juga. Al-muslimu waziru al-muslimu apa? Wajiu wa akhi. Ya. Terus ya. Ar-rajulu mutnibu. Ya. Yo, Satagus yuk. Ya, terus udah lewat. Iya. Mas, antum ini. Iya, dari pertama enggak apa, dibaca coba dibaca. Terus dua akhi.
Terus yaknusu. Ya, terus ya, taba wazirun. Ya, bil masjid. Terus Mas. Nggih, dari saya nggih, enggak apa-apa nomor 2. Ya. Terus iya, taba wazirun bil masjid. Siapa yang ingin mencoba lagi? Nggih, enggak Mas. Antum. Hmm. Ya. Ya. Iya. Siapa yang ingin mencoba lagi? Yo. Al-muslimu wajiru wa akhil. Hmm. Muhammadun yasinu fil fasli. Ahmadun yaksunu wasatan amamal masjidi. Al waziru fil masjidi. Iya. Siapa lagi yang sudah selesai? Ingin mencoba? Al-muslimu wajiru wa akhil. Ketiga, Al-Sanu Muhammadun fil fasli. Yaknusu Ahmadu wasafat amamal masjidi. Kelima, tabal waziru fil masjidi. Iya, iya. Coba ya, kita lihat, coba kita kerjakan sama-sama ya. Ini sudah seorang muslim yang takut itu adalah saudara saya. Ya. Artinya Mas kalian seorang muslim. Seorang muslim berarti apa? Al muslimu. Orang yang takut gunakan apa? Ya. Susunan apa? Al wa. Iya. Orang yang takut al wa jiu. Iya. Ya. Kenapa ini? Sakit ya. Ya. Al-wajiru ya. Al-wajiru. Ya. Kenapa menggunakan ini? Ya, ini al-wajiru, al-muslimu al-wajiru. Ya. Ini kan susunan apa? Naat mat'ud. Ya. Al-muslimu al-wajiru dia adalah, cari kalau ini kan mubtada'nya ya. Ya, tinggal saja al-muslimu al-wajiru akhi, gitu aja cukup. Ya, namanya khobar itu kan nerangkan mubtada, ya kan? Ya. Enggak usah tambahi huwa, langsung aja al-muslimu al-wajiru akhi. Dia adalah misalnya secara terjemahan kan gitu. Akhi. Al-muslimu al-wajiru ini kan bentuknya apa? Mubtada khobar. Yang mubtada'nya ada naat man'ud. Bentuknya sifat dan disifati. Muhammad sedang mengantuk. Nah, Muhammad berarti kan Muhammadun sedang mengantuk. Ini mengantuk mana? Yosanu. Muhammad sedang mengantuk ya di dalam kelasan. Fil fasli. Kenapa gunakan mengantuk? Kenapa menggunakan Yosanu? Karena ada kalimat sedang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat sedang, gunakan fi'il mudhari'. Ahmad sedang menyapu, berarti apa? Nah ini, Ahmadu sedang menyapu. Ya, nusu. Jangan kebalik ya. Ya. Nusu, ya. Kotoran mana kotoran? Ya. Wasakhon. Kotoran, pakai master gitu aja ya. Amamal masjidi. Ya, amamal masjidi.
Yaknusu. Ahmadu, bukan Ahmadun ya. Ahmadu yaknusu wasakhon amamal masjid. Kemudian telah tobat berarti apa? Taba siapa? Alwa, orang yang berdosa. Al-wazir ya, al-wazir. Taba al-waziru ya. Jadi taba al-waziru, gunakan isim fa'il di dalam masjid. Taba waziru fil, nah, cukup kan? Ya, fil masjid. Artinya ini loh, sekalian. Kenapa kita buat contoh ini? Artinya yang kita hafalkan ini diterapkan dalam jumlah gini ya. Paham maksudnya? Ya, artinya kenapa kita buat jumlah ini? Oh iya, kenapa ruban ini dari fi'il madhi mudhari' lalu ke masdar, kemudian si fa'il, si maf'ul. Ya, maka kalau kita terapkan ini contohnya. Kalau yang sederhana misalnya telah orang yang ditolong, nasara yang suruh. Berarti orang yang ditolong itu apa? Alman suru gitu. Orang yang ditolong gitu ya. Al-mansur fil ya masjid boleh, misalnya fil masjid. Orang yang ditolong itu di dalam al-mansuru fil masjid. Kalau orang yang ditolong ya nusira misalnya, nusira gitu. Oh, nggih. Ya, telah ditolong, nusira ya. Fil masjid. Telah ditolong. Gitu, ada yang tanyakan? Nggih. Boleh suka-suka atau maksudnya yang mudhari itu memang artinya terus yang mati oh gitu ya. Nanti ada kaidah ya gini. Di dalam bahasa Arab itu kan sebenarnya kalau kita mau bicara jumlah gitu, jumlah mufidah kan. Ini kan tujuan kita bicara tentang jumlah mufidah. Jumlah yang mufidah. Itu ada dua kan? Ada jumlah ismiyah, kemudian fi'liyah. Fi'liyah, ini ismiyah itu ismiyah gini. Bahasanya gini, fi'liyah. Jumlah mufidah. Yang mana jumlah ismiyah itu hakikatnya cuma ada dua. Ada mubtada, satunya khabar. Gitu kan? Cukup ya? Itu. Sedangkan jumlah fi'liyah itu cuma intinya terdiri dari fi'il dan fa'il gitu. Intinya. Sedangkan tambahan itu namanya muta'alliq. Muta'alliq itu tambahan. Kalau misalnya contohnya mubtada khobar. Al ustadu apa? Maridun. Ustadz itu sakit. Ini kan sudah, ini mubtada'nya, ini khobar. Ini sudah dikatakan jumlah mufidah. Tapi kalau misalnya ini, nah, fi'il fa'il, ini misalnya dahaba al-ustadu, telah pergi ustad. Nah, ini kalau dibalik gimana? Boleh. Kalau nanti dibalik al-ustadu dahaba, ini yang tadinya jumlah fi'il menjadi apa? Jumlah ismiyah. Yang ini mubtada, ini khobar. Nanti kan khobar dibagi lagi kan? Ada khobar apa? Mufrad dan ghairu mufrad. Ada khobar mufrad tuh, ada ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi menjadi ada syibul jumlah dan jumlah. Nah, syibul jumlah itu kan jar majrur sama dorob. Ini pernah diajari ke ini, Bang? Barusan. Intinya gini, Mas sekalian. Intinya kalau terdiri dari mubtada khobar itu sudah jumlah mufidah. Nanti kalau misalnya
tadi al-ustadu maridun, ini sudah namanya jumlah mufidah, jumlah yang berfaedah. Contoh yang fi'liyah, dhahabal ustadu, ustaz telah pergi. Ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Kalau ismiyah jumlah yang diawali dengan isim. Sehingga sebenarnya kalimat itu tidak keluar dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tinggal nanti kan, kalau ismiyah mubtada khobar, kalau fi'liyah fi'il fa'il. Tinggal nanti keterangannya apa gitu. Boleh antum keterangi dowo banget, tapi intinya apa? Ini ada gambaran ini? Belum. Dikit ya. Nanti sering dilatih. Artinya memang harus diurutkan. Saya kira udah diajari kok gini. Sudah, tapi lupa. Oh, gitu. Pertanyaannya apakah fiilnya itu harus didepankan atau Nah, gitu kan? boleh bebas. Dua-duanya boleh. Ya, gitu Mas. Dua-duanya boleh. Boleh antum didepankan, boleh dibelakangkan. Nanti ada rumus sendiri. Kalau fa'ilnya itu bentuknya jamak, maka kalau jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya tetap mufrad. Di muftarat sudah belum? Sudah. Nah, itu aja. Cuma tapi kalau mubtada khobar itu harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Harus ada namanya robit yang kembali kepada domir yang kembali kepada mubtada. Tapi kalau jumlah fi'liyah walaupun fa'ilnya bentuknya jamak, ya, fi'ilnya tetap mufrad. Ini pegangi. Kunci ini pegangi. Walaupun ini sidik, tapi pegangi terus. Walaupun fa'ilnya bentuknya jamak atau musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau bentuknya jumlah fi'liyah. Catat gitu ya, ini penting gitu ya. Kalau jumlah ismiyah tetap harus sama dalam hal apa? Dari segi jenis, ya, adat, kemudian ya, adat bilangannya sama apa? Nau'nya. Dua aja ya. Ini ada gambar belum? Dan tadi itu pas berempat itu antum ketika nulis Ahmadu yang musuh itu antum sebagai sambil bilang jangan kebalik ya, berarti kan apa itu berarti? Tadi antum misalnya tulis Ahmadu. Iya, maksudnya jangan kebalik. Ini tadi ada yang mengatakan bukan yaknusu, tapi apa? Apa tadi Mas? Antum apa tadi? Maksudnya jangan kebalik ini maksudnya ini. Yaknusu, ya yaksunu, yaksunu. Ini masih ini kan tadi kayak gitu. Dengan saya. Artinya saya tadi membenarkan bukan yaskunu. Apa tadi anu? Yaksunu, ya yaksunu, ya yaksunu. Bukan yaksunu ya, tapi yaknusu. Itu maksudnya gitu. Ini kalau antum ingin antum buat jumlah ismiyah, fi'liyah juga boleh. Yaknusu Ahmadu wasakon amamal masjid. Boleh. Itu. Antum kalau dibalik ini ya, yaknusu Ahmadu wasakon amamal masjid. Ini boleh. Ya, itu ya. Boleh. Ya, tinggal nanti ada rumus sendiri. Kalau fi'ilnya di depan, walaupun fa'ilnya itu jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad, tapi harus sama dari hal nau jenisnya, mu'annas atau mudzakarnya. Misalnya kan gini, contohnya dahaba, banyak telah pergi, al muslimuna. Gak boleh dabu ya. Dahaba al muslimuna ilal fasli. Daba al muslimuna ilal fasli. Ini paham? Kalau dibalik boleh nggak? Gimana kalau dibalik? Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Ini fi'il, ininya fa'il. Tapi kalau dibalik al muslimuna bukan daba ya? Dahabu. Nah, ini udah dicari belum ini? Nah, seharusnya kan sekalian lugawinya fa'alu gitu. Tujuannya apa? Untuk membuat jumlah ini. Al muslimuna dhahabu ilal masjid.
Gitu maksudnya. Bisa dipahami? Ya, itu. Maksudnya kalau al-muslimuna dahabu, bukan dahaba ya. Karena ini jamak. Jamak mudzakkar salim. Ada gambaran? Ya nanti kalau sering berlatih insyaallah akan ada gambaran ya. Tadi yang kedua itu al-muslimun wajibun akhi. Kalau tidak menggunakan naat maqut tapi menggunakan apa itu rumus khobar tada boleh. Boleh aja. Artinya al-muslimu wazirun. Maksudnya seorang muslim yang apa? Seorang muslim adalah, tapi lebih tepatnya pakai ini. Naat man'ut aja. Ya. Seorang muslim adalah biasanya kalau mubtada khabar itu artinya adalah itu. Seorang muslim itu ya sakit boleh aja, secara usul boleh, nggak salah. Iya. Apa ya? Gimana untuk ini patutnya maaf gimana? Ini patutnya menggunakan apa? Menggunakan gimana? Itu sering dari misalnya ya. So misalnya ar-rajulu an-nasiru, seorang muslim kan gini, kalau misalnya ar-rajulu seorang laki-laki itu ada nasirun, itu juga boleh. Cuma nanti yang bedakan ar-rajulu nasirun. Seorang laki-laki penolong gitu ya. Berarti ini mubtada khobar. Tapi kalau ininya ar-rajulu an-nasiru, ini kan naat, ini belum jumlah. Harus ditambahi fil fasli. Walau bentuknya murakkab tapi ini belum jumlah. Gitu. Ini belum jumlah mufidah. Ini belum dikatakan, kalau ini tok belum dikatakan jumlah mufidah. Tapi kalau ar-rajulu nasirun boleh. Berhubung dengan adanya fil fasli. Nah. Sebaiknya naat maqut. Iya, nggak apa-apa. Antum misalnya ar-rajulu wajirun atau ar-rajulu nasirun juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Secara kaidah yang kita pelajari gitu, boleh gitu. Tinggal nanti kan kalau ar-rajulu an-nasiru fil fasli, ini baru jumlah mufidah. Atau ar-rajulu nasirun, ini juga jumlah mufidah, tapi ini mubtada, ini khabar. Ya. Jadi maka dikatakan kalau ar-rajulun nasiru itu jumlah mufidah belum? Belum. Itu namanya cuma murakkab. Walaupun dua kata cuma dikatakan murakkab. Gitu ya. Kemudian nanti demikian ya. Nanti kita lanjutkan pada maghrib insyaallah. Nanti dilanjutkan, ada gambaran? Apa tambah pusing? Ya, harus sering berlatih. Artinya harus sering. Oh gitu. Nah ini kan artinya, sekalian, di antara thariqah belajar bahasa Arab itu memang harus banyak praktek gitu loh. Ya. Oh gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya itu antum yang antum pelajari di dalam mukhtarat ini loh contohnya, itu loh maksud saya gitu. Saya tunjukkan ini loh contoh yang antum selama ini pelajari di dalam mukhtarat, baik nahwu atau sharafnya, terapkan ini loh salah satu contohnya yang masih sederhana itu. Gitu maksudnya gitu. Jadi jangan lagi sinau iki nggo apa toh kan. Artinya inilah di antara contoh yang kita pelajari selama ini gitu. Demikian ya Mas kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.